Allah. Biar semangat, betul apa betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan buka sore ini ada yang nelaktir. Ngarep banget. Mudah-mudahan salam kedua lebih kompak. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan jawab salam kedua moga-moga pulang dari sini dikasih THR sama suaminya. Amin. Walah, belum dapat ya. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Quran. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Yang sama kita hormati abang ganteng kita. Ganteng apa enggak? Naik randu diomelin aki-aki. Bang Bedu mudah-mudahan murah rezeki. Amin ya robbal. Nah, Bang Pipi cabi. apa? Cakep. Pipi cabi punya orang Salatiga. Cakep. Abi juga. Ini yang paling saya rindu, Bu. Kalau ketemu sama beliau pasti beliau bilang Abi juga. Nggak ada yang lain. Kan saling mendoakan. Amin. Abi doain Bedu, Bedu juga doain Abi. Benar, emang kalau ngelihat Mas Bedu nih, Bu. Bawaannya kayak ngelihat buah apaan? Buang kesemek aja. Saya mau ngomong budak mulu. Ya Allah, Bu. Abi. Jangan kebangetan, jujur apa? Nah, tapi kan Bedu buah yang bisa bikin orang ketawa. Iya, buah apa? Buah. Baik, yuk kita sama-sama ngaji. Siap ngaji? Siap dengerin? Siap praktekin? Siap amalin? Insya. Kata Nabi dalam hadisnya disebutkan farhatani. Ada dua kebahagiaan yang Allah kasih kepada orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Ada berapa, Bu? Ada dua. Yang pertama farhatun endal iftar. Allah akan berikan kebahagiaan ketika seseorang akan berbuka. Alhamdulillah. Bu, kalau udah waktunya maghrib, ibu nunggu maghrib apa nunggu berbuka? Hah? Nunggu apa, Bang? Nunggu maghrib, Pak, kan berbuka, Bi. Betul apa betul? Nah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita. Salah satu di antaranya pahala ketika kita menyiapkan berbuka dan mereka yang memberi kebaikan itu kepada orang lain. Apa yang diberi? Memberikan bukaan kepada orang lain, maka pahalanya dinilai sama. Alhamdulillah. Ada nggak di sini kalau lagi buka puasa pengennya makan di rumah tetangga? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bu, ada nggak di sini kalau berbuka apa aja dimakan? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Apa aja dimakan, Bi ya? Ya, sampai kusen dimakan, Bi ya. Ada nggak di sini yang pengennya kalau berbuka dikasih orang mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Orang man fatara shaiman kataba lahu mislu ajri. Orang yang ketika dia memberi kepada orang yang sedang berpuasa, memberikan makan, memberikan minum, memberikan takjil, maka pahalanya dilipat gandakan seperti orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Maka
Jangan kita biasanya nih, Bu. Ada orang kalau masak pengen ngebagi orang. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Kan kita seneng. Kenapa kita ngebagi itu sama yang suka ngebagi? Ada kadang-kadang kita punya sayur nih, Bu. Di rumah kita masak sayur. Tetangga kita yang baik sama kita yang jauh. Benar? Yang dekat nggak baik. Nggak pernah ngasih. Yang ngasih yang jauh dari rumah kita. Yang kita kasih yang jauh apa yang dekat? Nah, Bu, tetangga mau yang dekat dulu. Nggak soleh lah. Aduh, baru nih, Bu. Saya tanya lagi, kalau kita masak sayur asem, ya Pak ya, wanginya sayur asem kecium tetangga kita, tapi tetangga kita pelit, yang baik yang jauh, yang kita kasih yang jauh apa yang dekat? Gara-gara pelit ya. Iya, kadang kita gitu, benar apa benar? Saking pengen ngasih karena yang jauh itu baik, sampai diumpetin dalam kudungan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Iya, kan kita bagaimana orangnya, betul betul. Kadang-kadang kita ini kalau orang lain baik, kita baik. Kadang-kadang nih salah nih, nggak boleh dilanjutin. Kadang-kadang orang lain pelit, kita juga ikut. Ada yang begitu? Ayo, maka ini adalah satu hal yang harus kita biasakan, berbagi kepada orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, di mana Nabi menyatakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh surga. Amin. Calon-calon ahli surga. Amin ya robbal. Kelihatan abang, muka-muka sodakoh semua. Masya Allah. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nih, apa kata Nabi? Orang yang paling dirindukan surga, pertama orang baca Quran, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga orang yang berpuasa, dan yang keempat adalah orang yang ketika bulan Ramadan dia berbagi kepada orang lain. Cuma Bu, nggak boleh pas lagi beres puasa maghrib tiba ini semua dimakan. Ada yang begitu? Olok dimakan, bala-bala dimakan, nasi dimakan, ngap apa enggak? Akhir kekenyangan, males ibadah, maghrib lewat, isya lewat, tarawih kagak, sahur langsung. Iyalah, gara-gara itu nggak baik ya Bi ya. Iya. Berlebihan dalam berbuka. Karena ciri orang berlebihan itu dia perutnya ini. Emang ada yang kesinggung ya? Mana orangnya? Mana? Abi, Ya. saya juga setiap bulan puasa selalu kerepotan Bi. Kerepotan nolak diajak buka puasa bersama. Emang apa? Katanya kan berbukalah dengan yang manis. Bener. Saya diajak mulu Bi. Masa? Karena saya manis. Iya. Ada, pakai tepuk tangan buat Abi. Sekarang udah kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau sayang? Ayo, nggak ada yang mau. Udah. Ya udah kalau nggak ada yang mau, nih, Ribi. Sebelah sini. Iya, Ibu. Mantap. Ya. Iya. Orang Ibu, saya jujur jawab, melihat apa? Iya. Masa orang bertanya? Kayak mau berantem. Ibu melihat apa, Bu? Lihat apa Ibu? Kan saya orang Bu. Lihat saya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umi Wardah dari Majelis Ta'lim Ranting Muslimat NU Jonggol. Umi Wardah. Ya. Insya Allah cantik ya. Alhamdulillah. Semoga sakinah mau. Jangan pakai insya Allah Bang Bedu. Oh iya. Emang cantik. Bisa aja Abi dan Umi. Ya Allah. Masya Allah, Bu. Kalau kita Abi dan Umi, ini pot kembangnya. Ya.
Aduh. Silakan Umi. Ya, silakan. Yang pasti cantik. Iya, alhamdulillah. Mau curhat dikit, Tat? Iya. Iya. Saya punya ini permasalahan selalu tiap tahun di bulan Ramadan. Selalu terulang gitu ya. Iya. Kalau buka itu suami maunya yang mewah-mewah yang banyak gitu. Pakai BMW, pakai Mercy gitu. Iya. Makan itu bang. Mewah, Makan ini. Iya. Oh, Ada rendang, Oh. ada semur, ada dendeng. Oh, ada yang- rendang, ada semur. Iya. Buat rendang Ada- lo ke sumur. Iya. Iya. Jatuh aduh. Ada rendang, dendeng, semur, apalagi Umi yang mewah-mewah. Kalau keluar ada es cendol, ada es dawet, ada es campur, ada semuanya dibeli. Buat dibuka puasa itu. Iya, padahal anaknya cuma 2. Anak cuma 2. Iya, tapi kalau beli Makan lontong, kalau lontong beli lontong sampai kayak buat orang sekampung. Ya Allah. Yang isi oncom apa isi sayuran? Iya. Lontongnya. Ada Ada isi oncom buat CRT ini. Isi kentang Padahal anaknya 2. dua. Anaknya 2. Iya. Nah, terus kalau masak kan saya solusinya gimana nih ya? Biar jangan itu saya angetin, ya kan? Oh, Saya supaya nggak angetin mubazir biar ya? nggak mubazir karena kan tiap bulan Ramadan kok jadi buang-buang terus gitu karena kan setiap buka kalau buka tuh cuman minum aja juga udah kenyang gitu. Tapi ini ada es dawet semuanya ada di atas meja gitu. Terus saya bilang ini manggilnya Abi apa ayah ya? Abi emang Abi kan? Ya kan Umi sama Abi. Iya. Akhirnya Bang. bisa ceramah sampai ketemu istri. Ya Allah. Emang nggak ada yang mudaan dikit. Jadi saya angetin tapi marah-marah. Marah-marah. Bilang Contoh. contohnya. Maju nih. Gak usah Maju. maju. Nggak usah. Maju mau perang maju. Ya. Ya. Iya, terus. Bi, udahlah jangan buang-buang uang terus gitu. Kita buka sederhana aja. Kan kalau mubazir itu temannya setan. Kenapa? Oh, gitu. Terus Beli punya uang beli nggak apa-apa dong. Itu namanya menikmati rezeki. iya, tapi kan kita lagi mau jauhin setan gitu. Oh Kenapa maksud kita Umi habis setan belanja makan. bukan Abi tuh jadi berteman sama setan Itu gitu. marahnya gitu persis. Iya, kalau marah-marah. Jadi pertanyaannya gimana tuh? Maksudnya ngadepin suami kayak gini tiap bulan Ramadan solusinya Ya, kayak gimana? gini ngadepin. Ini ngadepin. Itu. Nih suami. Iya. Ini gimana? Ya gini ngadepin. Iya. Cuma ngadepin doang susah banget. Itu aja pertanyaannya. Iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Iya. Bang Salam Bedu. kemana? Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi suami yang berlebihan Nabi dalam berbuka puasa marah-marah dikasih tahu. Bu, memang kerjaan setan itu pinter banget buat kita jadi orang mubajir, bener nggak? Bener nggak? Padahal Allah bilang innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu nggak suka orang yang berlebihan apapun itu. Iya Pak, iya. Karena ketika kita pengen ini beli, itu beli, ini beli, semua ada, dimakan apa enggak? Enggak, kadang-kadang mubazir, ngasih orang enggak. Ada yang begitu ada? Ngasihnya besok udah basi, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oh, Ayo, maka maka jauhin perkara-perkara yang akhirnya mendatangkan mubazir, mendatangkan sesuatu yang Allah nggak suka. Betul betul. Kalau niatnya beli banyak bagi yang lain itu mendatangkan pahala. Betul betul. Tapi kalau beli banyak cuma hanya nafsu aja dimakan enggak, dan ini akhirnya mafsadat, terlalu berlebihan. Karena kalau semua abang tahu sendiri kan, pernah kan waktu buka puasa apa aja dimakan? Iya. Apa jadinya setelah itu? Ini.
Iya, karena kalau kita makin banyak makan, akhirnya yang tadinya mau taraweh berjamaah, akhirnya tarawehnya di rumah. Ada yang begitu, ada. Yang tadinya tarawehnya sambil berdiri, gara-gara kebanyakan makan, tarawehnya duduk. Ada yang begitu, Bang? Ada. Bahkan nyender aja kayak cakwe sore. Nah, Bu, jadi hindarin buat apa? Untuk menjaga kesehatan kita juga. Benar apa benar? Benar apa benar? Sehingganya Allah mendidik kita untuk tidak berlebihan. Inilah agama Islam yang setiap sesuatu dilakukan banyak bernilai manfaat. Banyak bernilai manfaat, banyak bernilai kebaikan. Tentunya ketika ada suami kita yang kayak tadi, Bu. Ya, Bu. Pura-pura kalau sama istrinya ya. Ya. Umi. Abi, Ya. Umi. Jadi kalau Abi nanti misalkan pengen ini, pengen itu, Abi masih ada waktu besok. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Jadi dengan bahasa yang lembut biar suami kita nggak kesinggung. Insya Allah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Umi. Abi akan melanjutkan tausiahnya, berbukalah dengan yang sederhana, berbagi menjadi hal utama ketika berbuka. Tapi sebelum Abi lanjutkan, ini ada jamaah yang mau bertanya dari Farida Haris 30. Abi, pertanyaannya Abi. Siap. Assalamualaikum, izin curhat. Kenapa ya zaman sekarang itu orang kalau berbagi takjil kayak berlomba-lomba gitu. Siapa yang paling banyak? Jujur ya, hal ini bikin saya tuh jadi minder mau berbagi. Karena saya tidak kaya dan ketika berbagi ya hanya bisa sedikit gitu Abi. Nah saya juga jadi merasa malu nih sama orang yang biasa berbaginya tuh banyak. Apakah kalau kita berbagi sedikit di mata Allah, kita tidak sespesial orang yang berbaginya dengan jumlah yang banyak? Itu Abi. Silakan Abi. Alhamdulillah. Bersyukur kalau kita punya rezeki, di antara rezeki kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Senang apa enggak? Kenapa senangnya? Karena tanpa ibu tahu, di balik kenikmatan yang dia rasakan, yang saat dimana ibu memberi itu, kita tidak pernah tahu doa apa yang dia sampaikan kepada Allah buat kita. Bener enggak? Siapa tahu ternyata ibu memberi sedikit nggak banyak, tapi orang itu doanya banyak. Kayak ibu nih, Bu. Orang tua kalau dikasih seneng apa enggak? Doanya banyak apa enggak? Contoh misalkan nih orang tua nih. Hah? Iya ya. Abi, Contoh ada. orang tua. Iya, Beh, iya. Babe sehat. Lu sehat dong? Sehat Beh. Iya. Babe, Iya. obat udah diminum. Sekali minum gua. Gua minum obat nyamuk ini. Iya. Beh, Iya. kan sebentar lagi lebaran. Iya. Itu kontrakan yang banyak kapan dijual? Gua belum mati toh. Nggak pernah nyewarisan di kontrakan. Bu, jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu punya arti besar di hadapan Allah. Kita bisa diangkat derajat bukan karena doa kita. Boleh jadi karena ada kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Insya kita bisa diberikan kebahagiaan oleh Allah bukan karena hebatnya sholat kita, bukan karena bagusnya puasa kita. Bisa jadi di saat ketika tangan ibu memberi kepada tetangga, itu yang jadi sebab rahmat Allah jutaan turun buat kita. Alhamdulillah. Coba seneng dikasih apa seneng ngasih? Seneng ngasih. Beneran? Beneran Dikasih? mau. Iya, maka bersyukur kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menilai ukuran. Betul apa betul?
Yang sebagaimana saya sampaikan, yang Allah akan nilai dari apa yang kita lakukan adalah kekuatan dari ketulusan kita dalam memberi kepada orang lain. Alhamdulillah. Maka konsep memberi itu harus siapa dulu? Betul. Iya Pak ya. Ya. Apakah kita ngasih yatim dulu? Apa kita ngasih janda tua dulu? Janda dulu udah tua apa tidak? Janda sekarang. Apa kita ngasih janda muda dulu? Ya. Iya. Atau kita ngasih siapa? Sunnahnya kalau ngasih zawil kurba, orang yang paling dekat sama kita, yaitu saudara-saudara kita. Perhatiin dulu saudara kita. Ibu punya nih, kalau sama orang baik, sama saudara mah pelit, ada yang begitu. Mana orangnya? Orang belakang. Orang belakang. Kadang ada kebaikan yang salah, sama yatim ngasih, sama emaknya pelit banget, ada. Mana orangnya? Nah maka zawil kurba, siapa yang berhak kita kasih? Di antara yang pertama adalah mereka yang paling dekat dengan kita. Alhamdulillah. Karena pahalanya nggak akan kurang. Sebagaimana kata Nabi, la yankusu min adri shaimu sayun. Bahwasanya pahala memberi kepada siapapun, terkhusus kepada dawil kurba, saudara-saudara kita, dia pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah dawil kurba, wal yatama, wal masakin. Berapa Bu? 3. Berarti pertama yang deket, saudara dulu pikirin. Betul apa betul? Tanya saudara kita udah beli baju belum? Iya kagak? Saudara kita udah makan belum? Bener apa benar? Coba kalau saudara itu seperti tetangga, orang yang paling deket sama kita. Kalau kita kesusahan, yang nolong yang jauh apa yang deket? Yang deket. Kalau rumah kita kebakaran, yang nolong yang jauh apa yang deket? Yang deket. Kalau rumah kita jiran, yang nolong yang jauh apa yang deket? Yang deket. Mohon maaf kalau saudara kita meninggal dunia. Saya jadi nggak bisa ngomong udah nggak bisa ngomong. Yang nolong duluan, yang jauh apa yang dekat? Nah Bu, ini kita kudu timbang rasa. Benar? Kudu timbang rasa. Ternyata yang bakalan nolong kita duluan itu orang paling deket. Maka kalau kemungkinan besar yang nolong itu yang deket, kita kudu baik ama yang deket. Ramadan ini, hari ini nih, menti pulang ibu, senengin tetangga, senengin saudara. Sampai saudara bilang, ya Allah berasa banget hari ini mah di aku saudara. Tahun kemarin mah saudara nggak peduli, nggak pernah ngasih, nggak pernah ingat. Ya Allah hari ini saudara saya nggak bisa saya ngomong, ya Allah dia baik banget, dia perhatian, dia lihat anak saya, dia beliin baju anak saya, dia pikirin ekonomi saya. Ya Allah Bu, Allah akan terus menyebut nama orang baik itu di hadapan Allah. Pengen kayak begitu? Pengen kayak begitu? Maka doa yang hebat itu doa yang gak didengar sama yang ngasih. Bener enggak? Bener enggak? Orang tua girangin, hatinya senengin. Ini mau bulan Idul Fitri, ibu sebagai anak datang ke orang tua. Anak pertama bawa beras 2 karung, alhamdulillah, sama duit 1 juta, alhamdulillah. Anak kedua bawa telur 2 kerat sama duit 1 juta, alhamdulillah. Anak ketiga bawa emih 5 kardus sama duit 1 juta, alhamdulillah. Punya anak 10, itu nenek-nenek di pinggir dapur megang duit 10 juta. Nangis bang nenek-nenek. Megang duit 10 juta? Iya, kata dia ngomong begini sama aki-aki. Gimana? Kong, tahu begitu mah lagi muda kita bikin 17. Ya, biar 17 juta. Ya 17 juta. Ya Bu ya. Nggak akan miskin orang yang berbuat baik. Tidak akan pernah berkurang harta kita orang yang berbuat baik. Bahkan ketika kita menolong orang lain nggak perlu diminta.
Orang lain nggak perlu diberatin. Saat kita dalam kesusahan, orang lain adalah orang yang akan membantu kita. Insya. Makanya jangan pelit. Siap bagi orang, siap nyenengin orang, siap. Ini bulan Ramadan, bulan berkah. Utamanya yang memberi itu dicintai surga. Jadi ibu-ibu pulang dari sini minimal nih sebelum pulang ngasih amplop sama Bang Bedu. Alhamdulillah. Seneng apa enggak? Seneng Abi, makasih Abi. Iya. Oke, baik. Amplopnya doang. Ya, Iya. saya ngisi. Jadi saya ngisi upload. Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Abi. Doa yang baik adalah doa ketika kita memberikan sesuatu pada orang, kita tidak mendengar doa itu ya. Tidak mendengar doa. Jangan minta, nih doain saya ya supaya itu boleh, cuman kayaknya bener. lebih baik doanya kita tidak dengar Ibu ya. Benar, lebih baik. Biar kita terkesannya ikhlas, bukan terkesan ikhlas, memang harus ikhlas ya Bi ya. Benar. Ya, jangan berharap kebaikan kita dibalas oleh manusia, tapi apa yang kita lakukan berharap Allah yang Alhamdulillah. membalas. Soleh tumben, masya Allah. Iya kan jualan odading, odading Mang Soleh. Ya baik, kalau gitu sekarang siapa mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ayo langsung. Ya siapa? Mana? Ya Ibu, silakan Ibu. Aduh, jadi kotak ini Bu musik. Boleh pantun dulu Bang Bedu? Ya Allah. Untuk Abi dulu. Ya Rob. Beli ubi di pasar Poncol. Cakep. Jangan lupa membawa wadah. Cakep. Untuk Abi yang sangat sohor, Masya Allah. semoga berkah. Amin. Amin. Untuk Bang Bedu, Iya. biar jangan sirik ya. Iya, syirik nggak boleh bawa musik. Ya. Nggak, dosanya nggak diampunin tuh Bu kalau syirik Bu. Iya. Nyari berudu di pantai Ancol. Cakep. Jangan lupa bawa umpannya. Cakep. Buat Abang Bedu yang suka ngocol, semoga berkah rizkinya. Amin. Masya Ibu Allah. dengan silakan Abi. Hah? Ibu. Oke. Iya. Jalan-jalan di malam kelabu. Cakep. Pergi ke pasar ngambil bunga kelatik. Cakep. Wahai engkau yang berkerudung biru, jodohnya ama yang cantik. Ya Allah. Saya udah anggap Ibu seperti ibu saya sendiri. Iya. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurjana Laila dari Majelis Taklim Syifaul Qulub Bogor. Masya Allah, namanya bagus sekali. Benar. Cahaya surga di malam hari. Masya Amin. Allah. Abang belajar di mana? Dari Ibu Nurjana Laila. Boleh bercerita Abi? Boleh. Boleh. Terima kasih. Di kompleks saya ada perempuan single berusia 30 tahun. Orangnya cantik Abi. Cantik sekali. Iya. Ada fotonya? Ada. Tapi nggak dikasih tahu Bang Bedu. Iya. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Dia bekerja di begitulah. Pekerjaan yang Bekerja begitulah. Ya, Iya begitulah. begitulah. pokoknya yang ada begitulahnya lah Bu. Ya pokoknya begitulah. Iya. Pokoknya asal begitulah lah ya. Pokoknya begitulah. Pokoknya kita semualah, semualah. Iya. Pokoknya kita tahu lah Bu ya, apa yang kita maksud begitulah. Silakan. Di bulan puasa itu dia selalu memberikan takjil di kompleks saya itu. Oke. Tetapi warga saya itu tidak mau menerima Aduh, kenapa? dengan alasan karena dia perempuan apalah-apalah. Oh, tadi gitu begitulah, ya. sekarang apalah. Ya, pokoknya Sekarang perempuan apalah. apalah gitu ya. Jadi karena dia perempuan Jadi, apalah. takutnya mungkin dia membelinya atau membelikannya dengan uang Apalah. itulah ya. Jadi Gini ya, Ya. lebih biar Ya. lebih ngerti. Baik. Perempuan itu pekerjaannya begitulah. ya begitulah. Mau ngasih takjil nggak diterima karena khawatir dari uang apalah. Iya. Ya biasalah. Iya biasalah, biasalah warga. Iya. Ya kan?
takutnya salah ya kan. Nah, saya ada niat membantu. Membantu si wanita Ya, apa si wanita begitulah itu tadi. untuk memberikan takjil di luar komplek itu. Ya. Tetapi dengan syaratnya keluarga saya tidak memberi izin. Oh, Dengan kenapa? alasan saya sendiri katanya takut terbawa arus dengan lingkungan gadis itu, dengan perempuan itu. Dengan perempuan apalah. Takut ibu jadi Ya, apalah-apalah. takut ibu jadi apalah padahal ibu udah tua ya. Iya. Daripada jadi apalah lebih jadi apa teh. Iya. Yang ingin saya tanyakan Abi, Belum nanya. belum. Baru apalah. Iya, Iya. baru apalah. Baru Yang apalah. ingin saya tanyakan, apakah gitu. bagaimana, Bagaimana? untuk hukum orang yang tidak mau menerima takjil tadi dengan yang melarang keluarga saya itu untuk melarang membantu gadis itu sedangkan niatnya itu baik. Benar-benar Bu. Begitu ya Abi, saya mohon penjelasannya. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu Nurjana Laila apalah? Nurjana Laila apalah? Ya Bin. biasalah. Nurjana Laila Laila apalah? apalah. Binti begitulah. Silakan Abi. Ibu. Bu. Emang kadang ada orang yang kadang merasa paling di antara orang lain, bener nggak? Boleh nggak kita ngehinain orang lain? Boleh nggak kita punya jelek sangka sama orang? Nggak boleh, seiaknya pun kita tahu, betul apa betul? Tapi Nabi katakan man sataral muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang walaupun dia tahu kejelekan orang tapi tidak membongkar, tidak lalu membenci orang tersebut, maka insya Allah orang itu akan dijaga aibnya oleh Allah. Tuh Bu ya. Jadi belum tentu yang kita hinakan itu di mata Allah hina. Benar? Benar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah mah nggak ngelihat badan kita. Ya. Allah nggak ngelihat pakaian kita, make up kita. Benar apa enggak? Tapi yang Allah lihat ila qulubikum wa a'malikum. Allah ngelihat hatinya dan perbuatannya. Ini perempuan seorang yang bersih 30 tahun ya Bu ya. Dia punya niat baik. Yang kebaikan itu luar biasa. Siapa tahu Bu, dengan kebaikan itu diterima, itu tuh mendatangkan hidayah. Benar? Saat dia diterima, dia dianggap baik, dia dirangkul, dia malah diperlakukan terhormat, hatinya merasa terbuka. Ya Allah, ternyata lingkungan sekitar saya ya Rob begitu memuliakan Islam luar biasa ya Allah. Dia tidak pernah memandang buruk orang lain. Padahal dia tahu pekerjaan saya begini. Tapi ketika kita buat hati dia luluh, ternyata itu jadi jalan hidayah. Ya Allah, kalau model kayak begini saya nggak mau ngelakuin lagi kemaksiatan. Saya malu ya Allah. Ternyata jangan hanya engkau, orang sekeliling saya pun begitu memanusiakan saya. Alhamdulillah. Maka istighfar kita ya. Banyak istighfar. Lantas bagaimana apa yang dilakukan oleh Ibu Nurjana membantu untuk menyalurkan takjilnya? Oh deh, nggak usah di komplek kita deh, coba di luar deh. Siapa tahu diterima. Tapi tetap aja ada keluarga ibu yang nggak setuju Bu ya. Benar. Bagaimana hukumnya Pasti terhadap orang seperti banyak itu? yang nggak suka. Ini harus kita edukasi. Ini dakwah kita, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita nggak bisa menjas orang. Kita nggak boleh menghakimi orang. Betul betul. Jadi amat sangat keliru kalau kita larang. Bila perlu terima, bila perlu ambil, karena itu mutlak halal. Betul betul. Itu halal, kebaikan orang itu ambil aja dulu. Mudah-mudahan dengan kita ngambil jadi hidayah. Amin ya robbal. Jadi kalau ada yang melarang, ingetin kita bukan Tuhan yang boleh menghakimi orang. Siapa tahu saat kita terima ini jadi sebab hidayah buat dia. Benar enggak?
Karena itu Nabi dulu Bu ditimpukin, dilempar, sampai dibunuh. Lihat Nabi Muhammad tetap aja sama umatnya, ya Allah, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Enggak pernah marah, enggak pernah ngehinain, enggak pernah tidak memanusiakan manusia. Kita belajar dari sifat Nabi sehingga ketika kita nenangin orang, orang dapat hidayah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Abi jawabannya. Tepuk tangan untuk Ibu Nurjana. Setelah Ibu Nurjana, silakan. Siapa ada lagi yang mau bertanya? Iya, Ibu Nurjana. Sekarang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri dari Majelis Taklim Fatimah Berkah Jonggol. Iya, Masya Allah. Sebentar lagi ulang tahun ya. Siapa? Lahirnya Idul Fitri. Namanya Kok tahu? Namanya Fitri. Oh. Iya bener, emang lahirnya pas Lebaran. Masya Allah. Silakan Ibu Lebaran. Sedikit cerita ya Abi. Iya boleh. Saya kan punya saudara yang kaya. Kaya banget nih Bang. Kaya banget. Menurut saya kaya banget. Iya. Dibanding saudara yang lainnya. Iya, iya. Nah, beliau ini kalau bukber, Buka bersama. kalau bukber itu kalau dengan teman-temannya dia itu mewah-mewah di tempat-tempat yang bagus, di kafe, restoran gitu. Nah terus giliran kalau sama kita yang saudaranya, Iya, warteg. itu enggak sih. Ya tapi menunya biasa aja gitu, biasa aja menurut kami. Ya, pecel lele itu. Telur balado. Aduh, iya. Iya. Bagaimana menurut pandangan Abi soal hal tersebut? Karena kan barusan tadi Abi sampaikan bahwa sedekah terbaik, pemberian terbaik itu pada saudara terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Fitri bertanya bagaimana dengan saudara saya yang kaya raya banget lah, pokoknya dia selalu mengajak buka puasa bersama teman-temannya dengan bermewah-mewahan, tempat yang mewah, menu-menu yang mahal, tapi giliran dengan saudaranya, mohon maaf bisa dikatakan jauh berbeda lah, tidak seperti dengan teman-temannya. Nah padahal kan Abi bilang kalau mau sedekah ya paling tidak ke orang terdekat dulu, ke keluarganya, baru ke yang lain. Bagaimana pandangan Abi terhadap keluarganya Bu Fitri yang kaya raya ini? Masya Allah, Bu Fitri, Bu Fitri, Masya Allah, Bu. Kayaknya sering dirasain yang begitu ya. Ada yang ngerasa ada? Mana orangnya? Emang kadang kebalik, ya enggak? Kalau yang jauh rasanya dijadiin raja, bener? Giliran yang kalau sakit kita yang ngerokin, benar? Kadang-kadang nggak dilihat kebaikannya. Iya Pak ya, iya Pak ya. Gajah yang gede banget di sono jauh kelihatan, lebih gede dari gajah di depan pala nggak kelihatan. Betul betul, betul betul. Kalau pepatah mengatakan semut yang jauh kelihatan, itu gajah gede banget depan muka nggak kelihatan. Dan inilah ada hal yang demikian ya. Tapi lihat Nabi Muhammad didatengin tetangganya, tetangga datang ke rumah Nabi, Nabi cuma punya kurma doang Bu, dan itu kurma cuma buat Nabi dan Siti Khadijah. Lalu apa yang Nabi lakukan? Itu kurma lagi kasih sama sahabat, matiin lampunya seolah Nabi makan. Ya Rob, bayangin Bu, 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 kita kudu bisa ngerasain diri, betul betul. Tuh kalau kita umat Nabi Muhammad kudunya nggak pilih-pilih orang, benar benar, benar benar. Karena kalau kita meninggal bukan yang jauh, bukan orang lain dulu, tapi yang pasti yang akan ngebantuin kita, yang nyolatin kita, yang ngurusin kita, yang tahlilin kita, siapa? Keluarga dan tetangga kita. Ini ada orang, betul apa betul? Yang kadang-kadang sama orang lain mah baik banget, ya, sama saudara mah nggak kenal mulu. Ada kadang-kadang kita datang juga rumahnya dia yang kelihatan nggak betah. Ada yang begitu, ada.
Kita datang niat silaturahmi, dikata minjem duit. Ada orangnya? Ada. Mana orangnya? Kita niat silaturahmi ke saudara, lebaran datang, ya enggak, bukan pengen minjem duit, dianggap sama hatinya yang rusak, yang agak gayaan dikit. No, dia kemari paling minjem duit. Bener-bener. Kita datang udah takut aja, duduk kudu dielap sama dia. Ada yang begitu? Ada. Padahal dunia dibawa mati apa enggak? Enggak. Mobil dibawa mati apa enggak? Harta dibawa mati apa enggak? Itu semuanya enggak dibawa mati, tapi ngikut kemana? Sampai kuburan. Benar? Kata Allah, wa yabqa wahidun a'maluhu, yang akan netap nemenin kita adalah harta yang kita hibahkan, yang kita sodakokan, yang nilai manfaatnya dirasakan oleh dzawil qurba wal yatama wal masakin dan jami'il muslimin. Jadi Bu, maka jangan pilih-pilih kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan kita yang lebih dekat, Allah memperdekat derajat kita. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Abi. Tepuk tangan sekali buat Abi, Ibu. Ya, itu tadi tausiah dari Abi tentang tema kita hari ini, berbukalah dengan yang sederhana. Baik, agar apa yang akan sampaikan nih bisa kita terapkan dan menjadi berkah semua untuk kita, boleh dipimpin doa dan juga apa yang nanti kita cita-citakan dan menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, sebagai kesimpulan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal hasanat yudhibuhus sayiat, bahwasanya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Semoga apa yang kita miliki lalu kita bagi kepada orang lain ini menghapus dosa-dosa kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di momen Ramadan ini Allah jadikan kita orang yang kaya hati. Allah jadikan kita orang yang pengen berbagi. Allah jadikan kita kesempatan orang yang bisa membuat orang lain tersenyum. Sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalli wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb. Hari ini ya Allah, kami sadar bahwa kami butuh orang lain ya Rabb. Kami memang banyak ngitung ya Allah kepada orang lain ya Rabb. Terlebih kami kurang baik kepada orang tua kami ya Rabb. Padahal mereka mengorbankan darahnya, pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya tidak hitung-hitungan untuk kami. Tapi kami yang kadang-kadang hitung-hitungan sama orang tua ya Allah. Kami yang kadang-kadang gak pernah ngasih sama orang tua. Kadang mereka gak makan tapi mereka gak ngomong. Maafin kami ya Allah yang masih hitung-hitungan sama orang tua, masih hitung-hitungan sama saudara, masih hitung-hitungan sama tetangga. Ya Rabb, maka di bulan kemuliaan ini berikan kesempatan rezeki kepada kami, agar apa yang kami punya bisa membuat orang tua kami bersyukur punya anak kami ya Allah. Izinkan kami bisa membagi rezeki kami kepada saudara kami, kepada tetangga kami ya Allah. Izinkan kami jadi orang yang manfaat tidak hanya dunia namun membawa keselamatan akhirat. Balal qadirina faqdiya hajatuna. Silakan ibu berdoa, minta sama Allah rezeki yang halal dan bisa rezeki ini memberi kepada orang lain. Sekarang doakan orang yang di samping kita. Pegang tangannya terlebih dahulu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau tangan yang saya pegang ini dia lagi sedikit rezekinya,
banyakin rezekinya ya Allah. Ya Allah, kalau orang yang tangannya saya pegang ini dia orang soleh, maka berkahkan hidupnya. Ya Allah, siapapun yang duduk di samping saya, izinkan bisa menyenangkan orang tuanya, saudaranya, anak-anaknya, tetangganya, dan lingkungannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan bersalaman dan berpelukan, saling minta maaf dan terima kasih.